Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai pelajaran kali ini ya, Ibu ingin menanyakan kehadiran untuk 11E. Siapa yang gak masuk? Melani, pertama. Melani aja. Jadi 36 diambil 1, total 35 ya. Ya, Ibu Dewi di sini ya sebagai penindasan, ya melakukan penindasan guru BK Medan. Jadi Ibu di sini sebagai pendekar yang akan melakukan siluman-siluman. Nah, jurus BK Medan itu sebenarnya ada 7. Cuman yang kita bahas pada kesempatan kali ini itu hanya satu jurus, yaitu jurus ketiga, tumbukan resiliensi. Tumbukan resiliensi itu digambarkan dengan keadaan di hutan yang banyak pepohonan. Di mana pohon-pohon itu mempunyai batang, mempunyai akar yang menghujat ke dalam tanah. Ya. Untuk aktivitas kali ini, yang pertama kita mulai berhitung aja ya. Kita bikin kelompok, ada 5 kelompok, ya ada 5 kelompok. Kita mulai dari sini hitung 1 sampai 5. Terus? 2, 3. Kita bergabung yang 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4, 5 dengan 5. Ya, langsung tergabung. Semakin depan.
Menara itu kan tinggi, jadi kayak kelompok satu. Nah, kelompok satu menaranya berarti nggak jadi ya? Jangan bener berarti kelompoknya sendiri. Ya, itu berarti kelompoknya sendiri ya. Jadi kelompok satu. Kelompok satu, ibu mau bertanya, siapa perwakilan yang mau menjawab? Yang kedua, dia yang kedua. Tadi pada saat kalian membuang ini menara, bagaimana perasaannya? Susah gitu ya. Nah, terus apa yang dilakukan pada saat menaranya jatuh? Jawab. Terus yang dilakukan apa lagi? Berusaha membuatnya lagi. Ya, untuk kelompok dua, kelompok dua. Nah, kelompok dua ini sampai ke puncak ya. Kelompok sampai ke puncak. Nah, untuk sampai ke puncak ini berapa kali jatuh? Banyak. Terus bagaimana caranya bisa sampai ke puncak? Sampai di saat, terus mencoba. Saya mau payung ini Bu, belakangnya ada payung, nafas. Ya, kelompok dua. Kelompok tiga, kelompok tiga. Kelompok tiga. Bagaimana tadi pada saat menuju menara? Deg-degan. Apa yang bikin deg-degan apanya? Jatuh dulu. Nah, pada saat jatuh gimana? Jatuh baru. Kelompok empat. Kelompok empat ini. Nah, kelompok empat bedain menaranya deh. Ya. Berapa kali tadi bikin menaranya? Oh, sampai itu. Sampai itu menaranya jatuh. Oh, tadinya besinya besar. Lanjut kelompok terakhir. Oh, tadinya dulu. Medenya kegeser. Itu ya. Tadi berapa kali jatuhnya? Banyak. Udah bagaimana pada saat jatuh? Besar. Terus apa yang dilakukan setelah besar? Terus mencoba. Nah, sekarang tugas berikutnya, ya. Tugas berikutnya kita ambil dari kelompok yang udah nggak ada menaranya ya. Perwakilan ya, satu orang. Kalian mencoba untuk merumbuhkan menara kelompok lain. Kelompok lain ya. Bagaimana caranya melindungi menaranya
satu sama lain. Ya, jadi intinya itu menjaga satu sama lain. Ya, berikan aku buat kelompok 2. Nah, sekarang kita lanjut ke konsep, ya. Ini konsepnya kenapa kalian membangun menara. Menara itu ibaratnya kalian sedang membangun diri kalian, ya. Resiliensi, apa itu resiliensi? Ada pernah dengar resiliensi? Apa resiliensi? Ada pernah dengar? Pertahanan. Ketahanan. Betul, kalau itu ketahanan, tampung, daya juang, daya lebih. Ibaratnya bola, ya bola. Bola kalau misalnya kita lempar, ya, dia itu tetap posisinya tetap sama, tetap dia nggak berubah, tetap bulat. Kalau memang dia benar-benar bola. Tapi kalau misalnya itu bolanya bukan bola, misalnya dari benda yang lain tapi dibentuk menjadi bola, dia kan bisa lebih cepat buat berubah. Nah, kalian ibaratnya kan generasi strawberry namanya. Sandwich. Generasi strawberry itu jadi harus mempunyai daya resiliensi yang tinggi, ditumbuhkan. Jadi punya daya juang yang tinggi. Jadi bagaimana kalian bisa bangkit dari kesulitan, dari kegagalan, juga mampu untuk pulih dan lebih kuat. Ya, jadi adanya di mana? Adanya di sini, ada di pikiran. Adanya di pikiran kalian. Pikiran tuh jadi ada dua macam, ada fixed mindset, ada grow mindset. Fixed itu tetap dia tuh, datar ibaratnya. Kalau grow itu dia gerak, dia itu tumbuh. Nah, jadi di diri kita, di otak kita ya. Jadi setiap kali individu melakukan grow mindset, menghadapi tantangan dan berusaha mengatasinya, maka akan membentuk saraf koneksi saraf baru yang terkait dengan keterampilan atau pengetahuan. Jadi makin sering kita mencoba trial and error, tapi setelah itu akan berhasil. Begitu. Jadi mencoba, gagal, tapi mencoba lagi, gagal lagi. Nanti pada suatu ketika ya di pikiran kita, di otak kita itu akan membangun jaringan saraf-saraf, itu akan membentuk kemampuan baru akan pengetahuan tersebut. Ya, jadi semakin banyak berlatih dan belajar, semakin kuat jaringannya. Ya, kegagalan tidak dilihat sebagai akhir dari kemampuan, tetapi bagian dari proses. Ya, bagian dari proses di mana otak sedang rewiring, mencapai pemahaman dan penguasaan yang lebih baik. Nanti kalau ada kejadian ya, bagaimana otak fixed mindset dengan otak grow mindset. Kalau ada suatu kesuksesan yang fixed mindset itu lebih, coba dibacain. Ki, kesuksesan dengan Ki. Kalau fixed mindset. Nah, itu. Jadi kalau yang fixed mindset, kalau dia punya kesuksesan, dia akan bilang saya bisa sukses karena saya punya bakat. Jadi kalau saya nggak punya bakat, saya nggak bisa sukses. Kalau saya ada masalah, dia menghadapi mengapa masalah ini terjadi pada saya, bukan terjadi pada orang lain. Orang punya masalah. Masalah ini terlalu berat buat saya, mestinya orang lain aja yang ngerasain. Itu pikiran-pikiran fixed mindset namanya. Tapi kalau grow mindset, kesuksesan itu dia beda. Saya bisa sukses dengan berusaha. Jadi walaupun nggak punya bakat, kalau dia berusaha, dia sukses. Terus ada saat ada masalah, dia mencari solusi. Solusi apa yang bisa saya upayakan? Jadi bukan menyalahkan, bukan apa masalah itu terjadi pada saya, tapi bagaimana solusi itu bisa saya dapetin. Nah, itu ada di mana? Adanya di pikiran kalian. Jadi sebelum kalian melakukan sesuatu itu kan dipikirin dulu.
berpikir. Terus kalau ada kegagalan, yang fixed mindset itu bukan nyerah. Saya nyerah, udah benernya udah gagal, kapok saya, nyerah saya, capek, berarti gitu. Tapi kalau yang growth mindset, saya akan mencoba lagi. Jadi kegagalan itu bukan jalan buat yang nyerah, tapi buat mencoba lagi. Betul. Terus kalau ada kesulitan, segala macam langsung ngomong, saya nggak bisa. Gitu, ada kesulitan. Jadi langsung ngeblok, pikirannya langsung diblok, langsung ngomong saya nggak bisa. Pada saat bilang saya nggak bisa, berarti kamu memberikan instruksi di otak. Otak akan menjalankan ke badan, akhirnya jadi beneran nggak bisa. Tapi kalau kita grow mindset, kita bukan bilang nggak bisa. Coba lagi, saya akan mencoba lagi. Karena bilang saya akan mencoba lagi, akhirnya otak akan mencari jalan bagaimana akan mencari usaha yang lain. Ibaratnya ada plan A, ada plan B, ada plan C dan seterusnya. Jadi dia terus berkembang. Terus kalau ada kritik, ya, pada kritik orang fixed mindset itu gampang sakit hati. Saya sakit hati karena dikritik. Karena nggak ini langsung menutup diri, menutup pikirannya. Tapi kalau yang growth mindset, dia akan memperbaikinya. Alhamdulillah ada yang memperhatikan saya. Berarti ini kenapa saya berkembang menjadi lebih baik. Seperti itu. Siap kalian berpikir growth mindset? Ya. Siap berpikir growth mindset? Ya. Itu pikiran ada di otak kalian, ada di pikiran kalian, yang tahu itu kalian. Ya, badan itu hanya melakukan. Kenapa orang bisa situasi yang sama bisa melakukan suatu hal yang berbeda, itu dari pikiran. Begitu. Contoh ibu, guru BK, ada 2 anak. Anaknya yang pertama, dia punya latar belakang keluarganya broken home. Yang anak yang kedua juga punya latar belakang keluarganya broken home. Anak yang pertama, dia bisa sukses, pelajarannya berhasil, terus ranking dengan kondisi keluarga broken home. Sedangkan anak yang kedua, dia jarang sekolah, sering bikin gara-gara. Padahal latar belakangnya sama, tapi kenapa bisa berbeda? Itu karena di pikirannya. Yang satu pikirannya, saya tidak mau seperti orang tua saya. Yang satu lagi, orang tua saya kayak gitu, ya udah harus saya kayak orang tua saya. Jadi pikiran kalian, hati-hati dengan pikiran kalian sendiri. Ya, hati-hati dengan pikiran kalian sendiri. Kenapa? Hati-hati karena kalau kalian berpikir fixed mindset, berpikir jelek, berpikir netek, berpikir blok, itu akan diarahkan sama saraf kalian ke tubuh kalian. Tapi kalau kalian yang berpikirnya depan, berpikirnya maju, berpikir luas, itu akan terbuka jalan. Nah, ini pesannya nih untuk murid-murid hebat. Hidup tidak selalu mudah, tapi kamu bisa memilih. Kenapa itu tidak selalu mudah? Kalau orang yang biasa hidup mudah, ya, orang biasa hidup mudah terus, pada saat dia dikasih yang tingkat sulit dikit, itu akan menjadi suatu tekanan. Gitu. Hidup selalu enak, gitu. Misalnya tiap hari makanannya selalu enak, tiap hari selalu dilayanin, tiap hari selalu difasilitasin. Jadi sekolah tinggal sekolah, baju udah disiapin. Kesempatan kalian untuk memperbaikinya.